Halo teman-teman, sahabat-sahabat smart user. Hari ini kita mau memecahkan satu kasus penting. Terus kali ini adalah rice cooker. Dan teman-teman pasti tahu kalau ini adalah barang yang badak, jarang rusak. Tapi saya mendapati ini sesuai dengan laporan Nyonya Ibu Negara, ini tidak bisa dinyalakan. Jadi saya akan bongkar. Kita akan lihat sama-sama bagaimana cara menangani rice cooker yang mati total, saudara-saudara. Mari kita simak video ini sampai tuntas ya. Mari kita colokkan ke jala-jala PLN atau sumber listrik, teman-teman, dengan tetap penuh hati-hati tentu saja. Kita lihat apakah nyala. Ternyata benar, teman-teman, apa yang disebutkan oleh saksi mata bahwa ini tidak bisa sama sekali nyala atau tidak on. Maka kita harus ambil tindakan terukur berikutnya. Kita lepas lagi hubungan koneksi dengan arus listrik dan kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Kita lepas semua yang harusnya tidak berada di sini. Ini loyangnya atau pancinya kita lepas dari sini. Kita perhatikan apakah ada pergerakan atau ada yang otel, patah, goyang dan sebagainya. Ini karena kita melakukan diagnosa awal, maka tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa ini yang rusak adalah atau yang bermasalah adalah itu. Harus pelan-pelan diagnosanya ya, teman-teman. Kita buka dulu. Kita lepaskan kabel power dari soketnya. Dan di sini ada bagian-bagian yang harus kita lepas, tentu saja. Kita bongkar. Langsung kita lucuti saja. Dan ini biasanya pada umumnya dikunci dengan menggunakan skrup. Oh ya teman-teman, ya menurut beberapa orang teknisi profesional, jikalau ada 4 buah mur atau skrup begini seperti halnya ban mobil, maka cara terbaik atau cara yang sangat direkomendasikan adalah memulai dengan satu titik, kemudian bukan dilanjutkan dengan titik sebelahnya, bukan yang itu, tapi kita lakukan aksi silang. Maksudnya begini, kita buka yang ini, lalu kemudian bukan yang ini, melainkan yang ini, teman-teman. Ini sangat dianjurkan dalam dunia teknik berdasarkan pengalaman dan juga keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada dasar logis dan ilmiahnya. Kenapa kita harus buka ini kemudian ini? Nah, ini adalah panduan terbaik untuk membuat sebuah kuncian atau sesuatu yang terkunci seperti ini, atau contoh lain ban mobil ada 4. Kita harus memasang dan melepasnya dengan cara silang. Itu bermanfaat sekali, menambah kekuatan ketika memasang, ketika melepas juga demikian. Tetap menahan dengan sepenuh kekuatan, dan itu membuat awet dan membuat kondisi barang jadi lebih prima. Selanjutnya yang harus kita buka ya tentu saja ini ya teman-teman, knob ini. Ada kalanya kerusakan yang dialami oleh sebuah perangkat elektronik itu dimulai dari kabel power. Jadi koneksi listrik itu yang menyebabkan sebuah alat menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka jangan remehkan atau jangan tinggalkan pengecekan terhadap ini teman-teman, kabel konektor listrik. Bisa jadi ternyata hanya masalah sederhana ini teman-teman. Maka di sini kita memerlukan alat multitester untuk melakukan pengecekan konektivitas, apakah ada masalah pada sambungan di kabel ini. Kita lakukan pengecekan. Kita sederhanakan menjadi seperti ini teman-teman. Lakukan pengecekan. Apakah ini nyambung nih teman-teman. Apakah yang lain ada masalah? Coba kita cek semuanya. Oke, tidak ada masalah.
di kedua kabel power ini tidak ada masalah sama sekali. Yang ini satu lagi yang tengah adalah koneksi ground. Apakah juga ada masalah? Tidak sama sekali teman-teman. Di dalam sebuah rice cooker ada yang namanya sikring atau fuse sebagaimana yang ada di sini. Ini nanti kita akan lakukan pengecekan teman-teman. Sikring atau fuse dari modul controller atau PCB board elektronik ini juga kita harus cek. Dan yang satu lagi yang berada di sini teman-teman, ini juga terdapat sebuah sikring yang berguna untuk meregulasi mengatur arus masuk. Tapi kalau yang ini arus biasa, arus saja. Kalau yang ini biasanya ditandai dengan kabel berwarna merah. Justru di dalam rice cooker ini merah itu artinya bukan cold, bukan kabel yang ada setrumnya, malah sebaliknya. Dari mana saya tahu? Dari sini tadi teman-teman. Kita lihat di sini yang merah malah N. Di sini ada tanda N, artinya netral. Jadi kalau kita lihat di sini N, maka kabel yang terhubung berwarna merah ini adalah jalur N atau netral. Nah, kita lihat di sini teman-teman ada sikring yang lebih tepatnya disebut thermal fuse atau sikring yang tidak hanya berhubungan dengan arus, batasan atau membatasi arus, tapi juga berhubungan dengan thermal atau panas. Maka ini harus dicek. Thermal fuse atau sikring pemutus arus yang akan bekerja ketika suhu sudah melampaui batas kerjanya. Wajar ya teman-teman, karena ini adalah berkaitan dengan heating atau berkaitan dengan panas, maka komponen ini seringkali juga bermasalah. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan yang lain-lain semua komponen, terlebih lagi PCB yang agak rumit, kita lakukan yang sederhana dulu teman-teman. Saya akan copot dulu. Ini dia teman-teman. Sebenarnya sebelum membuka ini kita juga bisa melakukan pengecekan, tapi langsung saja kita buka. Bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah thermal fuse, mirip seperti resistor dengan tulisan-tulisan keterangan yang menandakan spesifikasi kerjanya. Nanti kita copot. Ini memang tidak disolder teman-teman, seperti ini. Ini jelas tidak disolder karena dia berhubungan dengan thermal fuse seperti termo yang lainnya. Misalnya di dalam mobil biasanya tidak dihubungkan dengan solderan karena solder akan meleleh, atau timah seketika akan meleleh ketika mencapai suhu yang di atas titik lebur atau titik lelehnya. Jadi ya teman-teman, kita cek dengan menggunakan multitester apakah dia masih berfungsi ataukah sudah putus sehingga menyebabkan rice cooker ini tidak bisa menyala sama sekali alias mati total. Kita lihat apakah sikring ini atau lebih tepatnya disebut dengan thermal fuse ini masih menyala atau sudah putus. Ternyata dugaan kita semua benar teman-teman. Thermal sikring ini atau thermal fuse ini sudah tidak berfungsi alias putus. Tidak ada angka di sini, juga tidak ada bunyi dari si multitester digital ini. Maka dipastikan bahwa ini sudah putus teman-teman. Jadi untuk tahap awal yang harus kita lakukan adalah mengganti komponen ini dengan komponen yang baru. Mari kita copot dulu teman-teman. Kita copot ini dari ikatan yang ada di sini. Jadi teman-teman, sudah berhasil saya putus komponen thermal fuse atau termo sikring yang tadi sudah kita nyatakan tidak berfungsi alias rusak. Walaupun saya baru berhasil membuatnya copot seperti ini teman-teman. Jadi tidak berhasil melakukan pencopotan dari sini karena memang ini ternyata sangat kuat sekali. Saya tidak ingin merusak
konektor ini, karena ini berkaitan dengan fuse atau berkaitan dengan heat nantinya. Maka begini teman-teman, kita sudah punya penggantinya seperti ini. Boleh saja kita sambung dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi disilangkan, kemudian nanti kita rekatkan dengan cara dipelintir. Ini tidak masalah dengan koneksi min atau plusnya ya teman-teman, karena dia memang tidak ada kutub min dan plusnya. Ini harus diganti sesuai dengan spesifikasi yang tertera di komponen aslinya teman-teman. Kalau di sini tertera voltase kerja 250, kemudian juga ampernya, arus yang bisa dilalui. Kalau di atas itu berarti putus. Ini 10 ampere nilai maksimum batas arus yang bisa dilewati oleh si kring ini. Karena ini adalah pengaman ya teman-teman, jadi sangat penting sekali. Memang tidak disarankan untuk membypassnya, meniadakan komponen yang penting ini teman-teman. Walaupun ada banyak yang melakukannya, tapi tidak disarankan karena akan merusak keseluruhan sistem kalau penjagaan atau guardians dari si komponen bernama thermal fuse ini menjadi tidak ada. Jadi kita pasang ini bebas saja, boleh madep mana saja, tidak ada min dan plusnya. Langsung saja kita hubungkan komponen thermal fuse yang baru. Isolator penahan panas atau pembungkus tahan panas ini sudah dipasang, dan ini kita akan kembalikan seperti semula ke posisinya teman-teman dengan menggunakan ini ya. Tadi dijepit dengan ini sepi seng ini, maka kita kembalikan lagi ke posisinya semula dan akan kita coba setelah ini apakah berhasil nyala lagi atau bagaimana. Kita akan simak setelah kita memasang yang ini teman-teman. Sudah terpasang kembali teman-teman, sudah kuat dan menempel sempurna ke posisinya semula. Dan kita lihat lagi yang lainnya teman-teman, bukan berarti dianggap masalahnya sudah selesai total, tapi kita boleh juga cek di sini, cek semua komponen di sini dengan menggunakan multitester. Jadi kita amati dan seksamai apa saja yang kira-kira bermasalah atau aman-aman saja. Seperti itu ya teman-teman, terutama yang berkaitan dengan sumber arus listrik seperti ini teman-teman. Si kring ini juga boleh kita tes. Sekarang kita uji apakah si kringnya putus atau tidak, sehingga menyebabkan rice cooker ini menjadi tidak bisa digunakan atau mati total. Kita cek si kringnya masih bagus atau tidak. Dan ini biasanya ini teman-teman ada angkanya di sini, berarti tidak terjadi apa-apa alias normal. Maka kita lakukan lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan pengecekan seperti soket-soket apakah kendor atau putus barangkali. Kalau sudah yakin, maka kita reinstall atau kita lakukan penginstalan kembali. Kita pasang lagi baut-bautnya, kita pasang lagi sekrup-sekrupnya, dudukannya, dan lain sebagainya. Ini dia teman-teman, sudah kembali menyala seperti semula. Jadi yang rusak adalah fuse-nya atau lebih tepatnya thermal sikringnya ya teman-teman. Kita sudah bisa simak di sini, lihat di sini sudah menyala. Baiklah teman-teman, kita sudah berhasil menjadikan rice cooker yang mati total normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai tuntas. Boleh dukung channel ini dengan subscribe dan boleh tinggalkan komentar di bawah. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, boleh bagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya di channel ini ya teman-teman. Saya mau kerjain tugas negara dulu. Ibu negara atau nyonya tadi bilang suruh saya masak nasi.